Halo, nama saya Geraldi Triputra Izrami. Video ini akan menjelaskan tentang public speaking dan presentation dan sekitarnya. Video ini juga untuk memenuhi UTS mata kuliah Public Speaking and Presentation periode semester ganjil 2025-2026. Program studi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana SS MIKOM AMI PR CPS. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara public speaking dan presentation berdasarkan karakteristik dan tujuannya. Yang pertama, public speaking berdasarkan karakteristiknya adalah yang pertama ditujukan kepada audiens yang lebih luas, seperti publik umum, komunitas, peserta seminar. Gaya penyampaiannya juga lebih retoris, persuasif, dan komunikatif, mengandalkan storytelling, emosi, dan interaksi untuk menjaga perhatian audiens. Durasi juga biasanya lebih fleksibel dan tidak terlalu terikat pada slide atau materi visual. Fokus pada pembangunan hubungan, motivasi, dan mempengaruhi persepsi audiens. Tujuan public speaking adalah menginspirasi, memotivasi, mempengaruhi, atau menyampaikan pesan yang bersifat umum, membangun citra diri atau kredibilitas sebagai pembicara, dan mengajak audiens untuk bertindak atau mengubah perspektif tertentu. Contohnya, pembicara memberikan motivational speech di acara kampus, atau sambutan ketua panitia di acara konser amal, atau talk show, sharing session tentang pengalaman hidup, dan orasi publik dalam kampanye sosial. Yang kedua adalah presentasi. Presentasi berdasarkan karakteristiknya biasanya ditujukan kepada audiens yang lebih spesifik, seperti tim kerja, kelas, klien, atau investor. Penyampaian juga lebih terstruktur, informatif, dan berbasis data. Dan presentasi juga bergantung pada media visual seperti slide, grafik, tabel, atau laporan. Gaya komunikasi pun lebih formal dan fokus pada penjelasan serta bukti logis. Tujuannya biasanya menjelaskan atau melaporkan sesuatu secara detail. Lalu tujuan presentasi sendiri itu adalah menyampaikan informasi atau laporan, atau meyakinkan klien atau investor melalui data dan analitis, memberikan arahan atau instruksi dalam konteks profesional. Contohnya, presentasi deck startup kepada investor, presentasi hasil penelitian di kelas atau seminar akademik, laporan bulanan kinerja marketing kepada manajemen, presentasi proposal desain ke klien. Itu adalah contoh-contoh presentasi. Lalu pertanyaan kedua, Aristoteles menyebutkan bahwa kredibilitas komunikator atau speaker meliputi 3 aspek, yaitu ethos, logos, dan pathos. Jelaskan pemahaman mengenai 3 hal tersebut. Oke, dalam teori retorika klasik, Aristoteles mengemukakan bahwa efektivitas komunikasi persuasif ditentukan oleh 3 pilar utama, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ketiganya berfungsi sebagai strategi untuk mempengaruhi audiens melalui kredibilitas, rasionalitas, dan emosi. Yang pertama adalah ethos. Ethos merujuk pada karakter, kredibilitas, dan otoritas moral seorang pembicara sebagaimana dipersepsikan oleh audiens. Aristoteles menekankan bahwa keberhasilan persuasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana komunikator dipandang layak dipercaya, memiliki kompetensi, dan menunjukkan iktikat baik. Etos bukan hanya berasal dari status atau reputasi eksternal, tetapi juga direpresentasikan melalui penampilan profesional dan bahasa yang etis, konsisten argumentasi,
sikap menghargai audiens, dan kecakapan menunjukkan pengetahuan yang mendalam. Contohnya, seorang profesor ekonomi memberikan kuliah umum mengenai inflasi. Etosnya muncul melalui gelar akademis, publikasi ilmiah, dan penguasaan materi, sehingga audiens menilai argumennya valid. Lalu, contoh yang kedua, dalam konteks kebijakan publik, seorang pejabat kesehatan menjelaskan strategi penanganan pandemi. Kredibilitas institusionalnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut. Lalu yang kedua, logos. Logos mencakup penggunaan logika, bukti empiris, dan penalaran sistematis dalam menyusun pesan. Aristoteles memahami logos sebagai kemampuan komunikator untuk menghadirkan argumentasi yang koheren melalui data kuantitatif seperti statistik, angka, dan grafik. Atau yang kedua, bukti kualitatif, temuan riset, kasus, teori, dan lain-lain. Yang ketiga, penalaran deduktif dan induktif. Yang keempat, hubungan sebab akibat atau cause effect. Logos membentuk dimensi intelektual dari persuasi di mana audiens diyakinkan melalui kekuatan bukti, bukan sekedar opini. Contohnya, pada seminar ilmiah, seorang peneliti memaparkan hasil penelitian kuantitatif mengenai efektivitas media pembelajaran disertai tabel, uji statistik, dan rujukan teori. Contoh yang kedua, dalam presentasi korporat, analis keuangan menunjukkan proyeksi pertumbuhan menggunakan model regresi dan data historis untuk meyakinkan direksi terkait investasi. Lalu yang ketiga, patos. Patos mengacu pada strategi retoris yang memanfaatkan emosi audiens untuk memperkuat pesan persuasif. Dalam kerangka Aristoteles, patos bukan manipulasi emosi secara irasional, tapi pengelolaan dimensi afektif untuk yang pertama menumbuhkan empati, yang kedua menggugah kepedulian, yang ketiga menimbulkan rasa urgensi, yang keempat membangkitkan harapan atau motivasi. Patos diwujudkan melalui narasi, ilustrasi konkret, citra visual, penggunaan metafora, hingga intonasi suara. Contohnya, pada konferensi kebencanaan, pembicara memulai paparannya dengan kisah korban banjir untuk menggarisbawahi urgensi mitigasi risiko. Contoh yang kedua, lembaga non-profit menggunakan video dokumenter singkat yang menampilkan kondisi sosial kelompok rentan untuk memperkuat ajakan donasi dengan landasan emosional. Kesimpulannya adalah etos, logos, dan patos merupakan tiga strategi persuasif yang saling melengkapi dalam retorika Aristotelian. Etos membangun legitimasi pembicara, logos menyusun kerangka argumentasi rasional, dan patos menghubungkan pesan dengan emosi audiens. Ketiganya digunakan secara simultan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif, kredibel, dan bermakna dalam berbagai konteks akademik, profesional, maupun secara publik. Yang ketiga, jelaskan apa saja kendala atau hambatan-hambatan yang sering dialami saat melakukan aktivitas public speaking dan presentation. Yang pertama, kecemasan dan gugup. Kecemasan berbicara di depan umum merupakan hambatan paling umum yang dihadapi oleh individu. Semua individu sering mengalami detak jantung meningkat, tangan berkeringat, pikiran kosong atau ngeblank, takut salah dinilai oleh audiens. Kondisi ini terjadi karena tekanan performa dan rendahnya rasa percaya diri. Pengalaman pribadi saya pernah gugup karena melakukan presentasi pertama di kelas karena audiensnya cukup banyak, sehingga beberapa materi lupa saya sampaikan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, cara saya mengatasi itu adalah melakukan pelatihan berulang
untuk meningkatkan familiaritas terhadap materi. Yang kedua, melakukan pernapasan sebelum tampil, membuat outline sederhana agar tidak kehilangan arah. Yang keempat, mengubah mindset dari dinilai menjadi berbagi informasi. Yang kedua, kurangnya penguasaan materi. Hambatan ini muncul ketika komunikator tidak memahami materi secara mendalam, sehingga menyampaikan secara ragu-ragu, tidak sistematis, atau sulit menjawab pertanyaan audiens. Pengalaman pribadi saya pernah mengalami saat mempresentasikan topik yang tidak saya pelajari secara maksimal. Akibatnya, penjelasan saya kurang lancar dan terasa tidak meyakinkan. Untuk mengatasi itu, saya membuat ringkasan inti dan memastikan memahami konsep utama. Yang kedua, memprediksi pertanyaan audiens dan menyiapkan jawabannya. Yang ketiga, melakukan riset tambahan agar argumen lebih kuat. Hambatan yang ketiga adalah masalah teknis. Masalah teknis ini mencakup teknologi atau peralatan yang dipakai, seperti slide presentasi tidak muncul, laptop error, suara mic tidak keluar, video tidak bisa diputar. Masalah-masalah teknis ini dapat mengganggu ritme presentasi dan menurunkan fokus audiens. Pengalaman pribadi saya dalam sebuah presentasi kelompok, file PowerPoint yang saya ingin tampilkan tidak kompatibel dengan perangkat yang disediakan, sehingga beberapa animasi dan grafik tidak muncul. Untuk mengatasi hal ini, saya menyimpan file dalam beberapa format seperti PowerPoint dan PDF agar bisa kompatibel di seluruh device. Yang kedua, melakukan uji coba alat sebelum sesi dimulai. Yang ketiga, menyiapkan rencana cadangan. Yang keempat, tetap melanjutkan penjelasan secara verbal bila terjadi gangguan. Lalu, hambatan yang keempat adalah struktur penyampaian yang tidak teratur. Beberapa pembicara mengalami hambatan dalam mengorganisasi pesan, sehingga penyampaian menjadi tidak runtut, lompat-lompat, tidak ada penekanan pada poin penting. Hal ini mengurangi kejelasan dan efektivitas komunikasi. Pengalaman pribadi saya pernah merasa materi yang saya sampaikan terlalu panjang, sehingga alur presentasi menjadi membingungkan. Untuk mengatasi itu, saya menggunakan struktur pembuka, isi, dan penutup supaya apa yang saya sampaikan lebih terstruktur. Yang kedua, membuat roadmap presentasi di awal. Misalkan ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini dan lain-lain. Yang ketiga, mengelompokkan informasi ke dalam slide yang ringkas agar presentasi tidak menjadi terlalu panjang. Pertanyaan keempat, berikan argumentasi Anda mengenai pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, seorang public speaker harus membuat audiensnya tertawa. Menurut saya pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, karena humor hanyalah salah satu strategi retoris untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan emosional dengan audiens, bukan elemen wajib dalam public speaking. Dalam beberapa konteks profesional seperti presentasi bisnis, seminar, atau akademik, atau pidato resmi, penggunaan humor justru dibatasi karena berpotensi menurunkan formalitas atau memunculkan salah tafsir. Tujuan inti public speaking adalah menyampaikan pesan secara jelas, relevan, dan berpengaruh. Karena itu, efektivitas pesan tidak ditentukan oleh kemampuan membuat audiens tertawa, melainkan oleh kemampuan pembicara dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan gagasan secara tepat dan sesuai konteks. Pernyataan yang kedua, seorang introvert tidak bisa public speaking. Menurut saya,
Anggapan bahwa seorang introvert tidak bisa melakukan public speaking adalah keliru dan terlalu menyederhanakan konsep kepribadian. Introvert lebih berkaitan dengan cara individu mengelola energi dan preferensi lingkungan sosial, bukan ketidakmampuan berbicara di depan publik. Banyak pembicara hebat justru berasal dari kalangan introvert karena mereka cenderung persuasif melalui penyampaian yang lebih reflektif, terstruktur, dan mendalam. Dengan persiapan yang baik, latihan berulang, dan pemahaman materi yang kuat, seorang introvert dapat tampil sangat efektif. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari, sehingga bukan tipe kepribadian yang menentukan kemampuan seseorang, melainkan proses pelatihan dan penguasaan teknik komunikasi. Pernyataan yang ketiga, public speaking itu bakat dan bawaan dari lahir. Menurut saya, pernyataan ini seperti mitos yang sering kali beredar, namun tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Walaupun ada individu yang sejak kecil menunjukkan rasa percaya diri lebih tinggi, kemampuan public speaking pada hakikatnya merupakan keterampilan yang dibangun melalui pembiasaan, pengalaman, dan strategi belajar yang sistematis. Penguasaan teknik retorika, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, kemampuan mengatur vokal, serta strategi mengelola kecemasan merupakan hasil latihan, bukan semata-mata faktor bawaan. Banyak penelitian komunikasi menunjukkan bahwa tingkat kecakapan seseorang dalam public speaking meningkat signifikan melalui latihan yang terencana, bukan karena faktor genetik. Dengan demikian, public speaking lebih tepat dipahami sebagai kompetensi yang dapat dikembangkan, bukan bakat tetap. Yang keempat, pernyataannya adalah hanya ekstrovert yang bisa ahli dalam public speaking. Pernyataan ini juga keliru karena keahlian public speaking tidak ditentukan oleh kepribadian sekali lagi, melainkan oleh kemampuan seseorang dalam menyusun pesan, menguasai materi, dan berinteraksi efektif dengan audiens. Ekstrovert memang cenderung lebih nyaman berbicara secara spontan, tetapi bukan berarti mereka otomatis lebih unggul dalam retorika. Introvert memiliki kelebihan lain seperti kemampuan mendengarkan yang baik, kecenderungan lebih terorganisir, serta gaya penyampaian yang lebih tenang dan reflektif. Banyak pembicara akademik, penulis, dan profesional yang sukses dalam public speaking walau mereka introvert. Keahlian ini berasal dari proses latihan dan pengalaman, sehingga baik introvert maupun ekstrovert berpeluang sama untuk menjadi pembicara atau public speakers yang kompeten. Pernyataan yang kelima, saat gugup dalam public speaking harus menggenggam benda. Gagasan bahwa seseorang harus menggenggam benda ketika gugup sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Teknik ini memang dapat memberikan rasa aman bagi sebagian individu, tapi tidak mengatasi akar dari kecemasan berbicara di depan publik. Dalam prakteknya, menggenggam benda dapat membuat gerakan tangan menjadi kaku dan tidak natural, bahkan berpotensi mengganggu konsentrasi dan kesan profesional. Pendekatan yang lebih efektif untuk mengelola kegugupan mencakup latihan pernapasan diafragma, penguatan postur tubuh, persiapan materi secara matang, serta visualisasi positif sebelum tampil. Strategi ini terbukti secara psikologis dapat menurunkan tingkat kecemasan. Oleh karena itu, menggenggam benda bukanlah solusi utama ataupun universal dalam mengatasi kegugupan dalam melakukan public speaking. Pertanyaan yang kelima, satu video performance dari public speaking dan presentation seseorang public figure atau presenter yang menurut
saya menarik dan menginspirasi. Lalu analisis video performance tersebut. Saya memilih video dari Gita Wirjawan yang memberikan kuliah umum di Blavatnik School of Government, Oxford University, tentang Asia Tenggara dapat menarik lebih banyak investasi asing. Kenapa alasan saya memilih tokoh atau profil tersebut? Saya memilih Gita Wirjawan karena beliau adalah tokoh Indonesia yang memiliki pengalaman luas di bidang ekonomi, investasi, dan kebijakan publik, baik dalam negeri maupun internasional. Ia pernah menjabat sebagai Chairman BKPM dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, serta memiliki pengalaman di dunia investment global banking. Sehingga perspektifnya tentang investasi regional sangat kuat dan kredibel. Selain itu, ia juga aktif sebagai pemikir dan komunikator melalui pidato, kuliah umum, dan podcast Endgame. Sehingga gaya komunikasinya efektif dan inspiratif bagi audiens modern atau anak muda. Apa kategori public speaking dan presentation dalam video tersebut? Kategori public speaking dalam video ini adalah formal. Hal ini dikarenakan konteks penyampaiannya adalah sebuah kuliah umum atau forum diskusi akademik di Blavatnik School of Government, Oxford University, sebuah institusi pendidikan tinggi yang bergengsi. Format acaranya bersifat resmi, dengan audiens yang terdiri dari mahasiswa, peneliti, dan akademisi, serta didukung nuansa lingkungan akademik yang formal. Topik yang dibahas pun terkait strategi investasi dan kebijakan regional, mencerminkan karakter formal presentasi. Lalu yang ketiga, informasi mengenai kegiatan apa dan di mana public speaking dan presentasi tersebut berlangsung. Video tersebut merupakan penampilan Gita Wirjawan dalam sesi kuliah umum di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Tema utama yang disampaikan adalah Asia Tenggara dapat menarik lebih banyak investasi asing dengan fokus pada kredibilitas, reformasi struktural, dan potensi strategis kawasan dalam konteks global. Waktu rekamannya tercatat pada 27 November 2024 dan diunggah di kanal YouTube Gita Wirjawan. Lalu jelaskan aspek komunikasi verbal dan non-verbal dari video tersebut. Secara komunikasi verbal, Gita Wirjawan menggunakan bahasa yang terstruktur, jelas, dan profesional. Ia menjelaskan konsep investasi dan tantangan regional dengan kosakata yang tepat, mudah diikuti oleh audiens akademik sekalipun, serta sering menggunakan contoh-contoh konkret untuk memperjelas poinnya. Gaya bahasa yang dipilih menunjukkan kemampuan retoris yang baik, kuat dalam penggunaan logos atau argumen yang logis, dan etos kredibilitas pembicara. Sementara untuk komunikasi nonverbal, Gita Wirjawan menunjukkan gestur tubuh yang tenang namun tegas, kontak mata yang menyeluruh ke arah audiens, serta ekspresi wajah yang mencerminkan fokus dan kepercayaan diri. Bahasa tubuhnya yang terkendali mendukung isi pesan tanpa berlebihan sehingga menjaga suasana formal dan profesional. Kedua aspek verbal dan nonverbal tersebut bekerja serasi dalam membangun kesan pembicara yang berwibawa dan informatif kepada audiens. Jelaskan aspek performance dalam video tersebut. Performance Gita Wirjawan dalam pidato ini mencerminkan penguasaan materi yang kuat, serta kemampuan menyampaikan ide kompleks dengan cara yang sistematis. Ia mampu melakukan framing isu dari konteks global hingga strategi praktis yang relevan bagi Asia Tenggara. Performance-nya juga mencerminkan leadership communication, tidak hanya memaparkan masalah, tetapi juga menawarkan arah kebijakan yang perlu dibangun.
Komunikasi interaktifnya dengan audiens menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berbicara monolog, tetapi juga mempertimbangkan konteks audiens akademik yang membutuhkan kedalaman analisis. Jelaskan teknis mengolah suara yang dilakukan, aspek artikulasi dan intonasi suara. Dalam aspek artikulasi suara, Gita Wirjawan berbicara dengan jelas dan setiap kata diucapkan tegas sehingga mudah dipahami oleh audiens, meskipun membahas topik teknis seperti kebijakan investasi dan tantangan ekonomi. Kejelasan artikulasi ini menunjukkan keterampilan vokal yang terlatih. Dalam intonasi suara, Gita Wirjawan menggunakan variasi nada yang efektif. Nada lebih tinggi atau tegas saat menekankan poin penting dan menurunkan ketika menyampaikan pesan konteks atau latar belakang untuk memberi ruang bagi audiens memahami topik yang kompleks. Variasi intonasi ini membuat pidato tidak monoton dan mampu mempertahankan perhatian audiens sepanjang pembahasan. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari performance public speaking tersebut. Kelebihan utama dari performance Gita Wirjawan ada pada penguasaan materi, kredibilitas sebagai pembicara yang sudah berpengalaman, serta kemampuannya menyampaikan topik yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami audiens, akademik dan profesional. Keharmonisan antara aspek verbal dan non-verbal juga membuat penyampaian pidato terlihat natural dan berwibawa. Namun, salah satu kekurangannya mungkin terletak pada orientasi penyampaian yang sangat akademik, sehingga bagi audiens awam, beberapa bagian bisa terasa berat atau terlalu teknis. Gaya formal dan kompleks ini kuat dalam konteks akademik, tetapi tidak bisa menjadi tantangan bagi audiens yang belum familiar dengan topik ekonomi global dan investasi. Sekian pemaparan dari saya, Geraldi Triputra Izrami, untuk UTS atau Ujian Tengah Semester Public Speaking and Presentation. Terima kasih, sampai jumpa.